Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sidang jamaah pengajian maghrib sampai isya yang kami muliakan, alhamdulillah kita memberikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan keistiqomahan kepada kita sekalian, terutama dalam menjalankan kewajiban-kewajiban kita selaku orang beriman. Kita akan kembali melanjutkan kajian tadabbur dan tafsir Al-Quran, masih di surah Al-Hujurat, dan kita akan kembali melanjutkan tafsir dan kajian pada ayat yang ke-10 yang sudah sempat kita sampaikan pada pekan yang lalu. Baik jamaah sekalian, saya bacakan ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Faslihu baina akhawaykum, maka damaikanlah di antara kedua saudaramu. Wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah. La'allakum turhamun, mudah-mudahan kalian semuanya mendapatkan rahmat. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Dikatakan penjelasannya di sini, hada aqdun aqadahu Allahu bainal mu'minin. Ini adalah sebuah akad yang diikatkan oleh Allah di antara sesama orang-orang yang beriman. Jadi persaudaraan itu adalah sebuah akad perjanjian, ikatan yang kuat. Bukan kita yang mengikat ikatan ukhuwah itu, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang langsung menginstruksikan akad yang insya Allah akan terjadi di antara sesama orang-orang yang beriman. Dalam bentuk apakah akad dan ikatan itu? Annahu idza wujida min ayyi syakhsin kana fi masyriqil ardi wa maghribiha, bahwasanya di mana saja ada seseorang, baik itu di arah timur ataupun di arah barat, atau kita katakan di sebelah ujung paling timur dan di sebelah ujung paling barat, dua arah yang tidak mungkin kita bisa menggapainya, saking jauhnya dua arah tersebut. Al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Apabila kita menemukan seseorang di ujung timur mana saja, di ujung
barat mana saja ada keimanan padanya, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada rasul-rasulnya, dan iman kepada hari akhirat. Manakala ada orang yang memiliki keimanan pada 6 perkara tersebut di ujung dunia mana saja, kira-kira kalau kita bahasakan seperti itu. Kalau di sini dikatakan di arah timur, di arah barat, maksudnya di sini adalah di ujung dunia mana saja kita temukan ada orang yang beriman kepada 6 perkara tersebut. Fa innahu akhun lil mu'minin, maka ketahuilah dia adalah saudaranya orang-orang yang beriman. Dia hidup terpencil sendirian di ujung dunia mana saja, tapi ada keimanan pada Allah, pada malaikatnya, pada kitab-kitabnya, pada rasul-rasulnya, dan pada hari akhirat. Ditambah lagi beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Fa innahu akhun lil mu'minin, dia adalah saudara seiman kita. Berarti di sini jamaah sekalian tidak lagi mempersoalkan persoalan latar belakang. Apa sukunya, apa bangsanya, apa adat istiadatnya, apa warna kulitnya. Itu semuanya terlewatkan, terlampaui. Artinya bukan berarti Islam itu menyampingkan sisi latar belakang. Islam tetap mengakui namanya kita ini punya latar belakang suku yang berbeda-beda, punya latar belakang bangsa yang berbeda-beda, bahkan adat istiadat. Itu sudah disebutkan pada ayat berikutnya nanti. Allah berfirman, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Jadi dalam ayat ini Allah mengawali dengan mengatakan ya ayyuhan nas, untuk supaya dia bersifat umum, mengeneralisir. Wahai sekalian manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa untha, sesungguhnya aku menciptakan kalian dari kalangan laki-laki dan perempuan. Jadi yang dilegitimasi oleh Al-Quran itu jenis kelamin hanya ada 2, laki-laki atau perempuan. Iya. Kalau ada di antara itu tidak masuk dalam pengakuan Islam. Baik. Apa kata Allah? Inna khalaqnakum min dzakari wa untha, sesungguhnya aku menciptakan kalian laki-laki dan perempuan. Ini berkaitan dengan jenis kelamin. Artinya itu diakui tentang jenis kelamin itu. Inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabail, dan aku menciptakan kalian yang memiliki latar belakang bangsa-bangsa yang berbeda-beda. Jadi Allah telah menakdirkan kita terlahir dengan bangsa yang berbeda-beda. Wa qabail bentuk jamak daripada qabilah, kabilah. Jadi qabail bentuk jamak daripada qabilatun. Sudah menjadi bahasa kita kabilah. Kabilah, suku. Jadi Allah telah menciptakan kita laki-laki atau perempuan, berbangsa-bangsa atau bersuku-suku,
Ini sama sekali tidak ada intervensi kita di dalamnya. Tidak ada pesanan sedikit pun di dalamnya. Jadikan saya perempuan, jadikan saya laki-laki, jadikan saya orang Arab, jadikan saya orang Indonesia, ya, jadikan saya Bugis, jadikan saya Makassar, jadikan saya Jawa. Itu adalah merupakan penerimaan apa adanya tanpa ada pesanan dari kita, tanpa ada intervensi dari kita. Ketika ada orang yang seperti ini memiliki keimanan pada 6 perkara tersebut, maka dia adalah saudara kita apapun latar belakangnya. Ukhuwatun tujibu an yuhibba lahul mu'minun. Model dan macam ukhuwah yang mengharuskan semua orang-orang beriman harus mencintai dan menyayangi orang tersebut. Jadi konsekuensinya adalah sebuah bentuk persaudaraan yang mewajibkan untuk kita mencintainya, untuk kita mencintainya apapun keadaan orang tersebut, mau dia kaya, mau dia miskin, mau dia rakyat biasa, mau dia pejabat, pokoknya yang terpenting bahwa ada kriteria yang disebutkan, yaitu pada iman dalam perkara-perkara keimanan itu. Ukhuwatun tujibu an yuhibba lahul mu'minun ma yuhibbuna li anfusihim, sebagaimana apa yang mereka cintai untuk diri-diri mereka, sebagaimana mereka mencintai untuk diri-diri mereka. Contoh daripada kita mencintai diri-diri kita, yang harus sama bentuk kecintaan itu pada orang yang memiliki kriteria keimanan tadi. Iya, umpamanya kita ini ketika lapar pasti cari makan. Ketika kita lapar pasti cari makan. Iya, kita berani berkorban, iya, mengeluarkan uang, iya, narik uang di tabungan kita karena kita lapar. Itu indikasi bahwa kita mencintai diri kita, karena kita tidak akan membiarkan diri kita ini kelaparan. Maka konsekuensi inilah yang harus berlaku pada sesama orang-orang yang beriman. Ya, ini gampang sekali kita ya menyebutkan statement ini, Pak, bahwa apa yang kita cintai untuk diri kita itu juga yang kita berlakukan untuk saudara kita. Wa yakrahuna lahu ma yakrahuna li anfusihim, dan mereka membenci, ya, mereka membenci untuk saudara mereka apa yang mereka benci untuk diri mereka. Jadi kita mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri, dan kita membenci untuk saudara kita sebagaimana kita membenci sesuatu untuk diri kita. Maka Nabi SAW menegaskan dalam hadisnya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Tidak beriman salah seorang di antara kalian, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi, sampai ia mencintai saudaranya sama ia mencintai dirinya sendiri. Jadi apa yang kita cintai untuk diri kita, itu yang Islam perintahkan standarnya untuk kita mencintai saudara kita. Contoh yang kita sebutkan tadi, kalau kita lapar, kita mencari makan. Berarti kalau ada saudara kita yang kelaparan juga, sebagaimana kita ini berkorban untuk diri kita ketika kita lapar,
Maka Islam menganjurkan untuk kita berkorban, berbagi, memberikan bantuan pada orang itu, sebagaimana kita tidak akan membiarkan diri kita kelaparan ketika kita lapar. Dan silahkan ditambah dengan segala contoh-contoh yang kita cintai untuk saudara kita. Iya. Banyak contoh dalam kehidupan kita yang tentu hal ini dapat kita hubungkan bagaimana kecintaan kita pada sesuatu untuk diri kita, demikian pula harus kita terapkan untuk saudara kita. Iya. Jadi ada pepatah orang Bugis, iya, yang mengatakan olakmu muakkolari. Ya, itu pepatah orang Bugis, Pak. Olakmu muakkolari. Artinya takaranmu yang kau jadikan sebagai takaran. Takaranmu yang kau jadikan sebagai takaran. Iya. Kalau pepatah bahasa Indonesianya ukur baju di badan sendiri. Ya, jadi masing-masing ada ungkapannya. Dalam bahasa Arab, tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai kalian mencintai saudara kalian sama dengan kalian mencintai diri kalian sendiri. Nah, orang Bugis mengatakan olakmu wakolari. Iya. Jangan lain yang kita pakai ketika menjual, lain yang kita pakai ketika kita membeli. Nah, biasanya pedagang yang mau banyak untung, dia pakai dua timbangan. Ya. Kalau dia mau membeli, ya, kalau dia mau membeli, dia pakai timbangan yang lebih, yang over, karena dia mau membeli. Tapi kalau dia mau menjual, dia memakai timbangan yang kurang. Itulah yang Allah katakan, wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Neraka wail bagi para penimbang, bari yang berurusan dengan takar-takaran, jual beli. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun, yang apabila ia ingin menimbang atau menakar untuk dirinya, yastawfun, minta dipenuhi timbangan itu. Iya. Nah, siapa yang sering mengatakan tambah-tambahi sambalu? Penjual kah atau pembeli? Pembeli selalu mengatakan tambah-tambahi. Itulah alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Kalau dia pada posisi mau membeli, tambah-tambahi sambalu. Iya. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi kalau dia menimbang untuk orang lain, nah berarti di sini isyaratnya kalau dia menjual. Kalau dia yang membeli, tambahi, kurang lagi, tambahi lagi. Bahkan kadang-kadang pemilik dagangan itu tidak kasih, dia sendiri ambil, tambahi. Hati-hati, Pak. Iya, harus antarodin, harus dengan keridhaan orang itu, Pak. Umpamanya orang itu jual lansat, jual rambutan, iya, itu kan per biji, Pak. Iya, sudah dikasih, ambil lagi satu gop, iya. Dilihat itu bahasa tubuhnya itu penjual, Pak. Kalau ada ketidakridhaan itu haram hukumnya itu, Pak. Iya. Makanya kita harus betul-betul lihat. Ambil ini, Pak, ini satu nih. Ridha ki. Oh iya, amin ki. Kelihatan itu bahasa tubuhnya bahwa dia ridha. Begitu juga kalau menjual ikan, umpamanya ikan yang kecil-kecil, ya. Ya, tidaklah kalau ikan besar, ya, tidak mungkin pertambangannya ikan besar, tapi ikan kecil-kecil bisa. Ya, dikasih pertambangannya ikan layang apa, ya. Ada yang ukuran 2 jari, ya. Bisa ditambahnya ini, nih. Ya. Kalau dia bilang, "Weh, enggak dapat kakor." Jangan, ya. Jangan, karena dia berat sekali nih. Tambah ini.
langganan gini Pak. Tapi dia merasa tidak nyaman itu Pak, itu masuk dalam kategori haram dia, karena dia tidak ridha. Dia tidak ridha. Nah, ini contoh daripada ukhuwah yang Allah sebutkan dalam contoh kasus transaksi jual beli. Iya, sebagaimana engkau tidak menginginkan kurang ketika engkau membeli, demikian juga ketika engkau menjual kepada orang lain juga tidak ingin kurang ketika membeli. Iya. Maka alladzina idaktalu 'alan nas yastawfun. Kalau dia yang membeli, iya. Ada mentong kadang-kadang itu Pak, apalagi yang masih pakai liter. Saya masih kecil-kecil dulu itu Pak. Ada memang liter itu yang di apa namanya itu? Iya. Pokoknya dia lari masuk itu warunya. Lari masuk itu liternya itu. Iya, lari masuk liternya. Iya. Saya juga biasa sekali-sekali korban Pak. Iya. Kalau saya pergi ke pergi ke pasar ikan, ya, baik di Pautere atau di sini, iya. Ya kan kita masuk, masya Allah ada apanya namanya itu, ya, baka-bakanya orang Bugis bilang, ya penuh. Kan kita ini tidak pengalaman, ya masuk aja penuh. Berapa ini? 50.000 ya, murahnya. Ya. Begitu dikasih masuk di plastik, ya Allah, lari naik itu bagian pantatnya itu Pak, lari naik. Iya. Kita juga tidak mau bilang tidak jadi. Kalau nak pukul diambil dalam keadaan kita tidak ridha, ya. Daripada nak pukul baru naik di koran seorang ustadz yang dipukul atau seorang ustadz yang bertengkar dengan penjual ikan. Nah, lebih baik kita bersabar saja Pak. Kita istilahnya ya sabar manoko-noko orang Bugis bilang. Maka ini tidak boleh terjadi ketika kita memahami konsekuensi daripada yang namanya ukhuwah itu. Nah, ada muamalah-muamalah dalam Islam itu kelihatannya tidak ada kaitannya dengan ukhuwah, tapi sesungguhnya muamalah itu sangat erat kaitannya dengan ukhuwah. Umpamanya, kenapa di dalam Islam itu diharamkan yang namanya perbuatan riba? Itu erat kaitannya dengan persoalan ukhuwah. Iya. Contohnya begini Pak. Iya. Ada orang yang datang pinjam sama kita, dan filosofinya orang pinjam itu biasanya karena orang susah Pak. Iya. Walaupun pada hari ini juga banyak orang yang memang hobinya pinjam, biar banyak uangnya, pokoknya tidak sah kalau tidak kredit. Iya. Nah, itu lain, itu tidak masuk. Yang kita maksudkan ini orang yang meminjam karena memang susah. Apakah anaknya mau bayar orang kuliah, apakah masuk rumah sakit, itu kan keadaan-keadaan darurat semua itu Pak. Ya. Dan ketika kita meminjam, ya, dan dalam keadaan darurat, tiba-tiba orang yang kita mau pinjam uangnya itu mengatakan ada, ya, tapi kalau kau pinjam 1 juta, ya kembalikan 1.100.000, ya, dalam jangka 1 bulan umpamanya. Kita orang yang terdesak Pak, ya, mau itu karena kita terdesak. Nah, orang yang dipinjam uangnya ini itu kan mestinya menolong orang yang susah. Menolong orang yang susah. Nah, orang yang susah ini yang seharusnya ditolong, belum lagi dia keluar dari kesusahannya, kita beratkan lagi, kita tambah lagi kesusahannya. Karena orang pinjamkan untuk mengembalikannya itu bukan persoalan gampang. Nah, belum lagi dia kembalikan utangnya, kita tambah berat lagi, kita tambah lagi dengan bunga. Maka itu pada dasarnya orang yang memperlakukan riba itu pada dasarnya menghancurkan ukhuwah, menghancurkan persaudaraan, karena orang yang susah itu mestinya kita bantu. Orang yang susah itu mestinya kita bantu. Iya. Saya kasih contoh lagi Pak, yang mungkin banyak di antara kita yang akan merasa keberatan. Tapi seperti itulah hukum fikihnya dalam fikih Islam. Termasuk dalam hal ini sebenarnya dalam hukum gadai menggadai.
Ya, saya ingin jelaskan sedikit tentang persoalan tentang hukum gadai menggadai. Umpamanya ada orang yang butuh uang. Ada orang yang butuh uang. Kemudian katakanlah dia gadaikan sawahnya yang berproduksi, yang ada hasilnya. Otomatis uang yang dipinjam, orang yang dipinjam uangnya ini memegang sawah tersebut. Ya. Nah, biasanya yang dipegang itu mungkin surat-suratnya. Nah, ada hal yang perlu untuk kita ketahui di sini, Pak, bahwa kita yang memegang barang gadai tersebut yang berproduksi dan berpenghasilan bukanlah kesempatan untuk mengambil keuntungan dari barang gadai tersebut. Barang gadai itu bukan kesempatan untuk mengambil keuntungan. Bagaimana contohnya? Yang berlaku di masyarakat kita, Pak, ya, hampir seluruhnya itu bersifat umum itu. Umpamanya saya kalau meminjam uang dari si A, maka saya gadaikan saya punya sawah kepada si A karena saya pinjam uangnya. Nah, sawah ini bagaimana? Sawah ini adalah sawah yang produktif, yang berpenghasilan, mungkin 2 kali dalam setahun. Nah, saya ambil sawah itu, ya, si A memegang sawah itu, kemudian sawah itu diolah, ya, sawah itu diolah berpenghasilan. Sawah itu diolah kemudian berpenghasilan. Ya. Si A yang mengolah sawah saya ini berpenghasilan. Apa yang dia ambil dari sawah itu? Yang dia ambil dari sawah itu adalah sekedar imbalannya karena dia mengolah sawah itu. Bukan dia berhak untuk mengambil seluruh hasil daripada sawah tersebut. Akan tetapi dia mengambil sesuai dengan kebiasaan yang berlaku bagi berapa. Umpamanya bagi 2, contoh saja, bagi 2, saya tidak tahu bagaimana prakteknya di lapangan, bagi 2. Umpamanya 100 kilo setelah keluar biaya-biaya, maka yang berlaku di tengah masyarakat itu, ya, katakanlah antara pemilik sawah dengan pekerja itu 50-50. Jadi masing-masing dapat 50 kilo, contoh saja. Nah, orang yang mengolah sawah saya tadi itu, dia mengambil itu 50 kilo bukan kaitannya dengan gadai, tapi kaitannya karena dia mengolah sawah tersebut, sehingga dia berhak untuk mendapatkan 50 kilo. Sekarang dikemanakan yang 50 kilo itu, Pak? Yang 50 kilo ini disimpan, ya, oleh yang memegang sawah itu, disimpan. Nah, saya yang meminjam uang kepada si A, suatu saat saya sudah punya ke lapangan dan mengembalikan uang itu, ya, katakanlah, ya, saya pinjam uangnya 1 juta, 2 juta, berapalah, saya kembalikan, saya bayar utang saya, ya, kemudian tentu sawah itu kembali ke saya. Ketika sawah itu kembali ke saya, di samping saya mendapatkan sawah, saya juga mendapatkan 50 kilo. Itu yang mungkin hampir semua orang mengatakan, bagaimana bisa? Bagaimana bisa? Enaknya itu, untungnya itu. Kita katakan bahwasanya dalam bab pinjam meminjam itu dasarnya adalah hanya menolong dan tidak boleh mengambil keuntungan sedikit pun di dalamnya. Tidak boleh mengambil sedikit pun keuntungan di dalamnya. Saya kasih contoh yang mudah. Ya, sawah mungkin tidak terlalu relevan untuk orang kota. Ya, saya ambil contoh umpamanya, ya, saya ini butuh uang kepada si A tadi. Saya butuh uang kepada si A, maka saya gadaikan saya punya motor.
Saya gadaikan saya punya motor. Selama belum saya kembalikan uangnya, maka motor itu dipegang oleh si A. Nah, ingat motor ini itu tidak boleh dimanfaatkan dan tidak boleh diambil hasilnya. Mungkin kalau ada orang yang menggadaikan motornya, ya cuma dipinjam uangnya 500.000, bilang, nah ini kalau 1 bulan ini kupakai mengojek ini, lebih ini. Itu tidak boleh, Pak. Itu tidak boleh. Jadi kalau demikian apa gunanya? Gunanya adalah sebagai bentuk jaminan, namanya jaminan. Ya, sebagai jaminan. Jadi termasuk riba kalau seandainya kendaraan itu dipakai untuk cari uang. Ya, mentang-mentang dia pegang, saya pakai, pokoknya selama kau belum kasih kembali uang saya, pokoknya saya pakai cari uang, saya pakai ngojek. Itu tidak boleh, Pak. Itu tidak boleh. Ya, terkecuali dari sisi bahwa mungkin orang itu menggunakan kendaraan itu, kemudian secara proporsional ada bagi hasilnya. Kira-kira kalau seandainya itu bukan karena kaitannya dengan orang pinjam meminjam, kira-kira bagi berapa biasanya orang itu? Nah, tergantung kesepakatan dan tergantung kebiasaan. Katakanlah umpamanya contoh lagi 50-50. Jadi orang yang dipinjam uangnya ini, ketika menggadaikan barangnya itu, barang itu disimpan saja, tidak boleh dimanfaatkan oleh yang memegang barang gadai tersebut, karena dia hanya berfungsi sebagai jaminan. Nah, kebalikannya, Pak, kalau umpamanya saya yang meminjam uang itu dan ternyata dari waktu yang dijanjikan itu ternyata saya tidak bisa membayarnya, saya tidak bisa membayarnya, maka Islam membuat keseimbangan. Yang dipinjam uangnya juga ini, alhamdulillah dia sudah menolong saya, tapi dia juga punya hak untuk dipenuhi kebutuhannya karena itu haknya. Katakan umpamanya, ada uangku ini, tapi mau bayar uang kuliah anak saya bulan depan, tapi karena mendesak sekali, kasih mak dulu, Pak, pokoknya setengah bulan gitu sebelum membayar uang kuliah anak tak saya kembalikan. Nah, seperti itu. Hanya betul-betul dia berikan. Ternyata sudah menghampiri pembayaran, belum juga saya kembalikan. Maka kebalikannya, barang gadai ini, Pak, barang gadai ini itu bagi yang memegang barang gadai tersebut meminta izin kepada istilahnya pemegang kebijakan di tempat itu, hakimkah atau yang semacamnya, untuk menjual daripada barang gadai tersebut, rela atau tidak rela pemilik daripada barang tersebut itu berhak saya untuk menjualnya ketika saya sudah terdesak untuk menggunakan uang saya, ternyata dia juga belum kembalikan. Umpamanya saya gadaikan motor saya tadi, saya bilang cuma setengah bulan, Pak, saya pinjam, kita punya uang 5 juta, tapi ternyata sudah hampir tiba saatnya untuk dipakai uang itu oleh pemiliknya, belum juga saya kembalikan uang itu. Maka motor yang saya gadaikan itu, rela saya atau tidak rela, itu dijual paksa. Karena tadi ketika dipegang motor tersebut, kendaraan tersebut, dia juga tidak punya hak untuk memakainya karena hanya sekedar barang jaminan. Tapi ketika haknya tidak dikembalikan, maka dia boleh menjualnya. Dan betul-betul sini tidak merugikan dan tidak dirugikan. Sekarang saya pinjam uangnya 5 juta. Harganya motor katakanlah masih laku sampai 7 juta atau sampai 10 juta. Maka yang 5 juta ini, yang punya piutang itu mengambil 5 juta karena dipinjam uangnya 5 juta. Yang 5 juta itu harus dikembalikan kepada pemilik daripada kendaraan itu tadi, harus dikembalikan. Tidak boleh diambil semuanya, karena kesempatan saya ambil semua ini, tidak boleh, Pak. Begitu dalam hukum gadai menggadai. Andaikan kendaraan itu bisa dijual sebagian, maka sebahagiannya saja dijual. Contoh umpamanya kalau kembali kepada tanah, kalau tanah bisa, Pak, kalau tanah bisa, saya gadaikan sawah saya 1 hektar, uang yang saya pinjam cuma 10 juta, kan?
semurah-murahnya sawah ya tidak mungkinlah cuma 10 juta 1 hektar. Ya, biar lihat di Mojong itu tidak mungkin 10 juta harganya, Pak. Maka ketika orangnya sudah mendesak menggunakan uang itu, ternyata tidak bisa saya kembalikan, maka sawahnya, tanahnya yang 1 hektar ini kira-kira berapa yang saya jual untuk kembali saya punya uang. Katakanlah diambil cuma 1 kapling. 1 kapling harganya 10 juta, maka yang selebihnya itu harus kembali kepada yang punya. Nah, sekarang ada yang bertanya, kalau begitu caranya gak ada yang menggadai, Ustaz? Tidak ada yang mau. Betul kan, Pak? Tidak ada yang mau. Kenapa? Apa untuk kita kalau istilahnya motor digadaikan? Ternyata tidak boleh kita pakai juga itu motor. Apa gunanya? Saya sependapat dari sisi itu, Pak. Semua kita sebab di sisi itu bahwa apa gunanya kalau seandainya barang gadai itu kita ambil, kita pegang, tapi ternyata kita tidak ambil manfaatnya. Maka jawabannya, Pak, memang dalam muamalah utang piutang bukan untuk memanfaatkan kesempatan dan bukan untuk mendapatkan keuntungan. Islam membuka pintu-pintu yang lain selain daripada utang piutang. Kalau utang piutang itu murni menolong. Makanya kalau ada unsur ingin mengambil sedikit pun keuntungan, maka itu riba. Maka itu riba. Iya. Contoh, Pak. Iya. Saya beberkan contoh-contoh yang jarang kita dengarkan. Tapi itu disebutkan oleh para ulama masuk dalam kategori tidak diperbolehkan. Umpamanya, ya, ada orang dia pinjam motor tak dulu, Pak, atau pinjam mobil tak dulu. Bilang, saya mau pinjamkan, tapi dengan syarat kau isi bensin penuh. Iya. Cuma ke airport, iya. Tapi kasih penuh kalau kembali, nah, wah, banyak sekali untungnya itu. Iya. Kecuali kalau dia katakan kembalikan mobil saya seperti ukuran bensinnya, nah, itu tidak mengapa, Pak. Ya, itu tidak mengapa. Umpamanya, ya, di meterannya ini, ya, nah, kasih kembali dalam keadaan seperti itu. Ya. Tapi kalau umpamanya dia memanfaatkan itu, memberikan, meminjamkan kepada orang lain untuk mendapatkan keuntungan. Nah, kalau saya pinjamkan, suruh isi sampai full tangki, itu riba. Itu hukumnya riba karena mengambil manfaat. Apa kaidahnya, Pak? Man jarra naf'an kullu naf'in jarra, setiap pinjam meminjam yang mengambil keuntungan fahuwa riba. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang menarik keuntungan, maka itu hukumnya riba. Itu hukumnya riba. Bagaimana timbal baliknya, Pak? Kita ini yang meminjam, harus juga memiliki pengertian yang tinggi, Pak. Ya. Sudahlah kita pinjam motornya orang, kembali dalam keadaan tidak tunai sisi. Tapi bukan yang punya kendaraan itu yang bahasa begitu. Ya, artinya kita ini sudah merelakan. Kau sudah pinjam, saya punya motor. Ya, tentu kembali, ya, paling tidak samalah dengan isinya ketika kau pinjam dulu. Kalau perlu, ya, kasih lebih. Tapi itu harus keridhaan dari pihak yang meminjam. Jadi sesungguhnya sesuatu itu boleh tidak boleh hanya karena faktor akad, Pak. Umpamanya saya pinjamkan uang kepada seseorang. Iya. Saya terus ini pinjamkan ini, konotasinya ini saya yang paling banyak uang. Iya. Oke lah, saya pinjamkan kepada seorang uang 1 juta rupiah. 1 juta rupiah. Maka akadnya pinjam. Maka ketika dikembalikan tidak ada tambahan, tidak kekurangan. Pokoknya 1 juta juga. 1 juta juga. Itulah pinjam meminjam. Iya. Tapi suatu ketika saya meminjamkan uang kepada seseorang. Iya. Mungkin, ya, ini banyak-banyak 5 juta. Bila saya pinjam pada wanita dulu, Pak, ya, 5 juta. Ya. Saya mau berusaha, ya, mudah-mudahan 3 bulan saya bisa kasih kembali. Akadnya pinjam, Pak. Akadnya pinjam. Betul, saya pinjamkan 5 juta.
Ya. Maka saya ini berharap betul-betul 5 juta dikasih kembali. Ya. Begitu orang itu kembalikan 5 juta. Terima kasih banyak ini Pak Ustaz. Ya, ini atas bantuan tak selama ini, Masya Allah. Ya. Terima kasih banyak. Ya. Jadi saya terima, ya, kasih. Ya. Ya. Sebelum dia pulang, langsung dia bukan. Ya, ada ini tambahannya sedikit Pak, karena Masya Allah berberkawannya Pak Ustaz saya pakai. Ya. Ya, saya putar berapa kali nih. Ini ada tambahan sedikit Pak. Ini bukan riba Pak ya. Ini bukan riba. Ini yang berapa sih Pak? 500.000 Pak. Kenapa ada begitu jawabannya? Tidak. Betul-betul dari saya. Itu tidak mengapa Pak. Karena tidak disertai dengan persyaratan. Jadi ketika saya pinjamkan, ya, tidak ada indikasi bahwa saya mengharap sesuatu dari dia. Dia sendiri dengan sukarelanya menambahkan. Dan itu memang ada pijakan dasarnya. Ya, khairukum ahsanukum qadaan. Sebaik-baik di antara kalian ketika meminjam, yaitu ketika mengembalikan dengan cara yang terbaik. Ya, dengan cara yang terbaik. Jadi kita yang meminjam ini, kita yang mengerti. Oh, kita tambah-tambahin. Tapi jangan ada persyaratan. Beda halnya Pak ketika kita meminjamkan. Ya. Walaupun tidak menyebutkan nomilnya. Begitu kita kasih. Mengerti mami Pak Dih, kalau nanti kasih kembali, itu riba Pak. Itu riba. Itu namanya dia persyaratkan. Ya, maka itu riba. Tapi kalau dia berikan, bahasa tubuhnya mengatakan betul-betul dipinjam, itu tidak mengapa. Itu saya contoh Pak, bahwa ternyata banyak muamalah yang diharamkan dalam Islam ini. Salah satu di antara hikmahnya itu karena dapat menghancurkan ukhuwah. Apalagi yang namanya judi. Judi kenapa diharamkan? Itu menghancurkan ukhuwah. Ya? Judi itu diharamkan karena menghancurkan ukhuwah. Iya. Bayangkan Pak, orang yang mungkin mencari penghidupan itu bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Tapi dalam sistem judi, ya, dalam hitungan menit, ya, dalam hitungan detik, rumah yang bermiliar-miliar itu bisa berpindah tangan kepada orang lain. Coba bayangkan, kita Pak yang punya rumah mewah itu, hasil daripada tetesan keringat kita, itu berapa lama itu baru bisa terbangun rumah yang seperti itu? Ya. Berpuluh-puluh tahun kita menabung Pak. Berpuluh-puluh tahun kita menabung. Ini karena judi, hanya karena judi, tiba-tiba berpindah ke tangan saya yang miliaran, atau berpindah ke tangan orang lain yang miliaran. Makanya dalam Islam itu, dalam Al-Quran itu, judi itu namanya maisir. Judi itu namanya maisir. Innamal khamru wal maisiru. Jadi ada kaitannya dengan penamaan. Maisir itu sesuatu yang didapatkan dengan cara enteng, dengan cara mudah sekali. Itu namanya maisir. Dari kata aisara yaisiru, al-maisir, yaitu judi, sesuatu yang didapatkan dengan cara yang sangat gampang. Islam mengharapkan kita mendapatkan sesuatu itu dengan hasil tetesan keringat. Maka Islam menganjurkan untuk kita bekerja. Itulah sebabnya sehingga dalam sistem riba itu tidak diperbolehkan, karena itu mematikan kreativitas kerja. Ya, mematikan kreativitas kerja. Ada orang yang punya uang 1 miliar Pak, pokoknya pinjamkan sini 50, pinjamkan ini 100. Ya. Apa kerjanya itu? Dia tinggal makan tidur, saya tidak lain kerjanya, karena ada uangku saya anukan. Walaupun itu uangnya Pak, tapi sistem mendapatkannya itu tidak ada unsur tetesan keringat di situ. Islam menganjurkan kita bekerja, karena di balik daripada pekerjaan itu ada keberkahan-keberkahan yang kita dapatkan. Lihatkanlah seorang petani itu. Bagaimana petani itu kasihan. Masya Allah. Mulai dari turun sawah, mulai dari menanam, mulai dari panen, sampai terus bagaimana sampai dia mendapatkannya itu Pak. Itu luar biasa keberkahannya. Karenanya Islam itu sangat menghargai yang namanya pekerjaan. Demikian jemaah sekalian, semoga bermanfaat.
Ya, jangan lupa jam 8 nanti ada debat capres, ya, cawapres, jangan kita lewatkan insyaallah. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.